Pak Jero, mana yang benar? Katanya ada yang membenarkan memuja leluhur dan ada yang tidak. Apakah Weda membenarkan memuja leluhur? Nah, di dalam agama Hindu kita memiliki dasar hukum ya. Dasar hukum yaitu kitab suci Weda yang tidak boleh kita ragukan ya, khususnya kita sebagai umat Hindu ya. Jadi ajaran Weda di samping mengamanatkan memuja Tuhan, memuja para dewata, juga mengamanatkan pemujaan terhadap leluhur. Jadi pada hakikatnya leluhur itu adalah perwujudan pengejawantahan dewata itu sendiri. Makanya di dalam Taittiriya Upanishad, Pitra Dewa Bawa, Matra Dewa Bawa, Acarya Dewa Bawa, Atiti Dewa Bawa. Jadi leluhur, ibu, ya, guru, dan para tamu itu adalah perwujudan Tuhan. Nah, di dalam Rigveda, itu Weda tertua, Rigveda Mandala 10, Sukta 15, mantra 1 sampai 14 itu di sana menjelaskan tentang kebaktian terhadap leluhur. Kemudian di Yajurveda itu mantra Adhyaya 2, mantra 32, 31 dan 32 di sana juga membahas pemujaan terhadap leluhur. Ya. Namo wah pitaru rasaya, namo wah pitaru sosaya, namo wah pitaru jiwaya, namo wah pitaru swadayai. Nah, di sana adalah mantra untuk pemujaan leluhur. Nah, jadi kita harus merujuk kepada Weda ya. Karena Weda di dalam umat Hindu itu adalah sumber dasar hukum. Jadi kalau Weda sudah mengatakan itu ada di dalam Weda, jadi tidak boleh kita ragukan kebenarannya ya. Tetapi ya, ini ada tetapinya, tidak dibenarkan juga kalau kita memuja leluhur berakhir pada pemujaan terhadap leluhur ya. Itu ada di Manawadharma Sastra Adhyaya 3, mantra 205. Di sana dijelaskan. Jadi semestinya upacara ya atau serada itu diawali dengan pemujaan kepada leluhur, tetapi diakhiri dengan pemujaan kepada para dewata, dan akhirnya manunggal pemujaan itu kepada Tuhan itu sendiri. Jadi di dalam agama Hindu itu mengajarkan jenjang tentang bakti kita kepada Tuhan. Jadi pemujaan kepada leluhur terlebih dahulu, kemudian para dewata dan Brahman atau Sang Hyang Widi itu sendiri. Itu yang diajarkan. Itu tergantung daripada tingkat jenana kita ya. Tingkat jenana kita. Kalau memang kita bisa, jadi tingkat level kerohanian kita atau spiritualitas kita, jenana kita begitu duduk meditasi langsung bisa menghadap Sang Pencipta, Tuhan itu sendiri ya, itu tidak apa. Jadi kalau kita masih dalam level biasa tingkat kerohanian kita harus melalui jenjang-jenjang. Nah, itu. Jadi itulah jenjang, bahwa level yang pertama yang harus kita lalui adalah alam leluhur. Jadi leluhur yang patut kita puja pertama, tetapi jangan mentok sampai pemujaan pada leluhur. Harus kita tingkatkan pemujaan kita sampai ke para dewata dan ke Yang Maha Tunggal. Itu yang dijelaskan di dalam Manawadharma Sastra. Makanya di setiap tempat suci agama Hindu, khususnya di Bali ya, selalu ada dua fungsi, yaitu Atma Pratistha dan Dewa Pratistha. Atma Pratistha adalah tempat media pemujaan terhadap roh leluhur. Kemudian Dewa Pratistha adalah tempat media pemujaan untuk memuja para dewata sebagai manifestasi Tuhan. Itu.
Jadi memuja leluhur itu dibenarkan secara Weda. Ya. Jadi kalau ada yang mengklaim pemujaan leluhur itu tidak sesuai dengan ajaran Weda, berarti menentang sumber hukum kita sendiri. Jadi kita sebagai umat Hindu jangan meragukan kebenaran Weda. Ya. Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa leluhur tidak boleh memuja leluhur, berarti menentang otoritas Weda. Gitu. Mungkin kita hanya belum sempat membaca karena minimnya kitab suci Weda yang dimiliki oleh umat Hindu. Ya, jadi kurang membaca, ya. Itu yang bisa dia sampaikan. Jadi kita umat Hindu, khususnya umat Hindu Bali ataupun umat Hindu dimanapun berada, kalau kita bernaung, kita memakai kitab suci Weda, ya harus berpatokan, berpegangan teguh kepada Weda itu sendiri.